Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas anugerah nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam setiap minggu atau setiap pekan, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid-masjid. Salat dan salam disampaikan kepada Nabiullah kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah keberkahan syafaatnya sampai kepada kita, umatnya yang terus senantiasa belajar, memahami dan mengamalkan serta menegakkan sunnah-sunnahnya hingga insyaallah di yaumil akhir nanti, tanpa harus kita memanggil, tanpa harus kita berteriak mengaku sebagai umat Nabi, akan tetapi wajah-wajah kita bersinar disebabkan banyak berwudu dan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi akan langsung mengenal kita sebagai umatnya dan tentunya akan mendapatkan syafaat yang sama-sama kita dambakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban kami sebagai khatib mengajak, mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan, menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian secara sederhana atau secara umum, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu membawa kita di hari terakhir, di penanggalan terakhir, di bulan terakhir Hijriah, pada saat ini tanggal 30 Zulhijjah, di mana bersamaan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita yang melaksanakan ibadah haji, yang saat ini sementara mempersiapkan diri kembali ke tanah air secara bertahap. Mudah-mudahan insyaallah mereka menjadi haji yang mabrur, yang insyaallah di tahun-tahun mendatang juga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan haji atau minimal umrah insyaallah. Bersamaan itu juga, ini kita pahami bersama bahwa kita berada di bulan terakhir, hari terakhir tahun 1443 Hijriah. Sebentar maghrib nanti kita masuk tanggal 1 Muharram atau penetapan atau penanggalan tahun Hijriah. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, untuk mengingatkan kita semua, kita sebagai umat harus memahami, harus paham tentang makna
penetapan atau penanggalan tahun Hijriah. Untuk itu, khatib akan menyampaikan tentang pelajaran daripada hijrah yang merupakan penetapan tahun yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang merupakan awal daripada tahun Hijriah. Sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting, bahkan peristiwa besar dan berat yang dihadapi pelajaran dakwah. Betapa tidak Nabi dan para sahabat merasa sangat berat kalau harus meninggalkan keluarga, harta, dan kampung halaman. Apalagi dalam perjalanan hijrah, kaum muslimin dibayang-bayangi oleh berbagai ancaman dan gangguan. Dengan modal iman dan cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan para sahabatnya siap meninggalkan segala yang mereka cintai menuju kota Madinah. Karena itu, pantaslah kalau hijrah disebut sebagai peristiwa terpenting di dalam sejarah Islam. Apalagi hijrah secara maknawi dalam arti meninggalkan segala bentuk yang Allah larang atas kita menjadi satu keharusan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya mempunyai makna dan hakikat yang sangat berarti dan penting di dalam dakwah dan perjuangan Islam. Paling tidak ada 3 hakikat utama yang bisa kita tangkap dari peristiwa hijrah itu. Yang pertama, hijrah merupakan penentangan secara terang-terangan terhadap para penindas yang melampaui batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh kalangan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ini berarti kepada siapapun yang bertindak sebagai penindas harus ditentang meskipun hanya dalam bentuk meninggalkannya. Yang kedua, hakikat dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari para sahabatnya adalah kecaman langsung terhadap siapa saja yang tetap berada dalam kebatilan. Ini berarti siapa saja yang berpegang pada kebatilan harus dikecam, yang paling tidak adalah dengan meninggalkannya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari kesatuan, dari kesesatan menuju petunjuk dan ketentraman. Hal ini merupakan tuntunan kepada siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, sehingga kaum muslimin memang harus melakukan pemberontakan terhadap segala bentuk kekufuran dan tidak mau menyerah begitu saja terhadap musuh-musuh yang berpihak kepada kebatilan. Dengan demikian, peristiwa hijrah merupakan peristiwa sangat penting. Karena itu, setiap muslim harus memiliki semangat hijrah dalam kehidupannya. Peristiwa hijrah Nabi dan para sahabatnya sendiri harus bisa diambil ibrah dan pelajarannya. Sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengambil ibrah, dan memang kita harus mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap kajian terhadap sejarah, maka setidak-tidaknya akan kita peroleh 3 pelajaran dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, hijrah merupakan bentuk pengujian atau ujian dari Allah terhadap Nabi dan pengikutnya akan rasa sikoh atau percaya terhadap Islam dan dakwah dalam perjuangan. Allah memang menguji sejauh mana rasa percaya mereka terhadap ajaran Islam yang selama ini sudah diyakini kebenarannya. Rasa sikoh ini memang betul-betul diperoleh Nabi SAW dari para sahabatnya. Apalagi hijrah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala guna pemantapan iman dalam kaitan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman,
sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Dengan menjadi orang yang sudah teruji keimanannya, tentu saja dia akan menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan agama yang diyakininya. Dan begitulah memang yang terjadi pada para sahabat setelah mereka yang berhijrah. Maka setiap kita tentu saja harus meningkatkan rasa siqah atau percaya kepada Islam, dalam arti kita tidak ragu-ragu sedikit pun akan kebenaran Islam meskipun harus menderita ataupun tersiksa. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita dari peristiwa hijrah adalah terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Hal ini menandakan bahwa kaum muslimin memang harus mewujudkan ukhuwah dan mengokohkannya dalam kehidupan ini. Para sahabat, karena memang sudah teruji keimanannya, mereka dengan mudah bisa mewujudkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Begitulah memang persaudaraan yang kita lihat antara Muhajirin dan Ansor. Ukhuwah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW merupakan gambaran dari ukhuwah yang indah dan mempesona. Betapa tidak ketika Muhajirin tiba di Madinah dan belum lagi mereka turun dari untanya, tidak ada satupun dari Muhajirin yang tidak disediakan tempat tinggal dengan segala fasilitasnya yang wajar. Sementara pemuda-pemuda yang masih membujang telah sediakan wanita yang solehah untuk diperistri mereka. Meskipun demikian, para sahabat Muhajirin bukanlah tipe manusia yang senang dengan fasilitas gratis. Mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan. Sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menjadi pelajaran atau ibrah bagi kita dari peristiwa hijrah adalah membuktikan bahwa Islam itu harus didakwahkan dengan dakwah yang rasional, dakwah yang masuk akal. Dalam arti dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi adalah dakwah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksud-maksud jahat musuhnya. Tetapi Nabi tetap mempersiapkan dakwah dan perjuangan dengan baik. Karena itu semua cara strategi perjuangan Nabi bisa ditiru oleh para sahabat dan kaum muslimin di kemudian hari. Hal ini karena Nabi sendiri memang tidak tahu kapan beliau akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagi Nabi, yang penting beliau harus menyiapkan dakwah dan perjuangan sebaik mungkin. Nabi tidak benar berpikir tak perlu menyiapkan strategi ataupun cara perjuangan, karena nanti juga kalau sulit akan ditolong Allah. Sama sekali tidak demikian. Dakwah yang rasional juga tampak dari dirahasiakannya oleh para sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib, tentang kemana Rasul pergi dan berada ketika kediaman Nabi digerebek oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika dalam perjalanan ada orang kafir yang mengejarnya hingga akhirnya orang itu masuk Islam, Nabi tetap agar orang yang baru masuk Islam itu merahasiakan rute atau perjalanan menuju Madinah. Ini semua menggambarkan bahwa dakwah Islam merupakan dakwah yang rasional, dakwah yang masuk akal, yang bisa dilaksanakan oleh generasi di kemudian hari nanti. Dengan demikian, bisa kita sadari bahwa hijrah merupakan peristiwa sangat penting dalam tonggak perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, setiap muslim harus memahami nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah, guna kita ambil sebanyak mungkin pelajaran dari peristiwa hijrah tersebut. Sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, di mana ketika beralih tahun dari tahun yang lama kemudian tahun yang baru, yang hanya terjadi dengan berhura-hura atau membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, membuang-buang uang hanya karena perpindahan dari waktu ke waktu. Akan tetapi kita sebagai umat Islam benar-benar kita harus memaknai pergantian tahun
Ada hikmah yang sangat besar yang terjadi di balik itu. Paling tidak kita mempersiapkan diri ke depan, insya Allah menjadi lebih baik. Anak-anak kita, keluarga kita, generasi-generasi baru kita akan menjadi lebih baik, menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, yang penuh dengan akhlak yang mulia. Itulah yang dituntut daripada perubahan waktu dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, rahmatnya, berkahnya kepada kita, agar supaya insya Allah kita akan menjadi lebih baik di tahun yang baru 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hadad. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa naddina minal qaumil kafirin waz zalimin. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Batal.